Nah, situasi Indonesia dalam hal ini nih relatif sangat baik dibandingkan negara lain. Coba kita lihat dari pemulihan ekonomi Indonesia. Tahun lalu 2021 Indonesia sudah melewati level pre-COVID dari sisi GDP-nya, yaitu 1,6% di atas GDP 2019. Itu hanya sedikit kalau kita lihat hanya negara yang di atas, Indonesia di atas itu yang sudah mencapai pre-COVID level, yang lain masih sangat besar. Tahun ini semester 1 Indonesia sudah 7,1% di atas GDP tahun 2019 dan kita adalah the best 3 di atas ini sesudah Cina dan India di dalam melewati level GDP dibandingkan negara-negara lain, bahkan ada negara yang belum pulih sama sekali seperti yang negara Italia ke bawah ini. Bayangkan bahwa Italia ke bawah ini mereka sudah mengeluarkan dari sisi inflasi juga Indonesia 4,9 jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara G20 dan ASEAN. Nah, pemulihan ekonomi yang sangat kuat bahkan tahun 2022 Indonesia sudah 7,1% di atas GDP tahun 2019 itu salah satunya adalah karena fiscal policy yang melakukan counter cyclical memang menyebabkan defisit. Tapi defisit yang dilakukan di Indonesia itu relatively measured. Kita lihat akumulasi defisit dari sejak mulai terjadinya COVID sampai dengan 2021 kita menambah 10,7%. Banyak negara yang counter cyclical fiskalnya itu menyebabkan pertambahan utang mereka dan defisitnya naik double digit di level 16 bahkan di atas 20%. Coba kita lihat tadi India, dia tambahan defisitnya 23%. Makanya tadi India termasuk yang GDP-nya sudah di atas. Artinya dia membayar jauh lebih besar untuk bisa mendapatkan pemulihan ekonomi yang tadi terlihat memang sangat kuat. Amerika Serikat menambah defisit hingga 24,7%. Poinnya adalah Indonesia menggunakan fiscal tools secara appropriate dan hati-hati. Cukup untuk bisa menjaga ekonomi kita tidak terperosok dan bahkan mendorong pemulihan tanpa menyebabkan ekses dari defisit dan utang. Dan ini adalah posisi yang baik karena kemudian pada saat terjadi sekarang capital outflow dan volatilitas di pasar keuangan, posisi Indonesia sudah dalam posisi relatif memiliki reputasi fiskal yang kuat. Dan ini terlihat exchange rate kita koreksi hanya 2,9%. Artinya capital flow-nya masih relatively measured dan yield kita hanya mengalami kenaikan year to date di 0,8 percentage point. Bandingkan yang lain yang kenaikannya bahkan mendekati 2%.